Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Selamat hari Minggu yang diberkati. Amin. Juga selamat hari Minggu yang diberkati buat saudara yang ibadah online dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, dari pagi, dari minggu ke minggu, saya melihat jemaat yang datang secara onsite sudah semakin hari semakin banyak. Amin. Tetapi saya banyak sekali mendengar orang Kristen sekarang berkata, oh sekarang kita tidak perlu lagi ibadah hari Minggu datang ke gereja secara onsite. Kita bisa ibadah secara online di rumah. Buka handphone, buka laptop, masuk ke dalam YouTube, pujian penyembahan dari YouTube, dengar firman Tuhan juga dari YouTube. Oke, kemudian persembahan tinggal transfer. Kita bisa melakukan ibadah secara online. Sehingga saya melihat selama masa pandemi ini, muncul satu gereja, mungkin gereja ini gereja terbesar di dunia. Namanya gereja YouTube. Karena kalau ditanya, gerejanya di mana? Di YouTube. Gerejanya di mana? Di YouTube. Ibadah online adalah yang terbaik. Kapan? Ketika pemerintah memberlakukan lockdown. Atau di Indonesia dikenal dengan istilah PPKM level 4. Tetapi ibadah online bukan lagi menjadi yang terbaik. Ketika pemerintah sudah memperbolehkan gereja dan gereja sudah melakukan ibadah secara onsite. Jadi saya mengundang jemaat Bethesda dimanapun saudara berada yang sekarang masih ibadah secara online. Yang sebelumnya datang ke tempat ini ibadah secara fisik, tatap muka, dan selama pandemi saudara ibadah online dan belum lagi kembali, saya mengundang untuk datang ke tempat ini. Amin. Saya percaya Bapa di surga punya sesuatu yang luar biasa buat saudara. Amin. Dia punya sesuatu yang luar biasa. Setiap minggu saudara datang ke tempat ini ibadah secara tatap muka, onsite. Sesungguhnya saudara sedang ada dalam pengurapan bersama-sama yang disebut dengan corporate anointing. Yang saudara tidak dapatkan ketika saudara seorang diri ibadah di rumah. Kita lihat firman Tuhan. Efesus pasal 3, 18, 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, bersama-sama dengan orang percaya lainnya, dapat memahami, katakan bersama saya memahami. Amin. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Katakan bersama saya mengenal. Jadi bukan hanya memahami, tapi mengenal. Amin. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi. Katakan bersama saya dipenuhi. Jadi perhatikan baik-baik. Saudara bukan hanya mengenal, tapi memahami. Bukan hanya sampai di situ, tapi kamu menerima. Dipenuhi. Amin. Betapa lebar, panjang, tinggi dalamnya kasih Kristus. Dan ini terjadi ketika kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Amin. Mengenal, memahami, dipenuhi. Ini semua terjadi ketika kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Di sini dikatakan kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Bukan ketika kamu seorang diri. Tapi ketika kamu bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Saya percaya setiap pribadi di tempat ini, semua pribadi lepas pribadi, jemaat Bethesda, saudara sudah memiliki pewahyuan betapa Tuhan sayang sama saya. Tetapi apa yang kamu miliki terbatas. Sebatas pewahyuan yang kamu terima, sebatas firman yang kamu baca, sebatas pewahyuan dari firman yang kamu dengar terbatas. Tetapi kasih Tuhan tidak terbatas. Betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam pewahyuan tentang betapa lebar, panjang, tinggi dalam kasih Kristus saudara bisa dapatkan ketika kamu berkumpul bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Di gereja, di care group, ketika kamu bersama-sama. Bukan ketika kamu seorang diri. Bukan hanya kamu mengetahui, tapi kamu juga bisa mengenal. Dan setelah itu, setelah kamu mengenal, maka kasih Tuhan yang panjang, lebar juga kamu akan alami. Tidak sebatas yang kamu alami berdasarkan pewahyuan, tapi kamu dengar dari orang lain mengalami, kamu juga akan dipenuhi.
Jadi saya sekali lagi mengundang saudara yang masih ibadah secara online, datang ke tempat ini. Kamu dapat memahami, kamu dapat mengenal, dan kamu dipenuhi. Amin. Bukan hanya itu, Alkitab juga berkata, 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Bukan berarti kalau saudara-saudara diri Tuhan gak hadir, bukan itu maksudnya. Alkitab berkata, Tuhan ada di dalam saudara. Amin. Dia selalu ada bersama-sama dengan saudara, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Bahkan dia menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu sebabnya betapa lebihnya lagi ketika kamu berkumpul bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Amin. Setiap hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena Yesus bangkit dia bangkit hari Minggu. Yesus bangkit hari Minggu. Dari hari Minggu yang satu ke hari Minggu yang lain. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Minggu yang pertama kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul di ruangan atas. Alkitab berkata, Thomas tidak hadir di sana. Thomas absen ke gereja. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan absen ke gereja. Minggu berikutnya, hari Minggu berikutnya, saudara bisa lihat dari hari Minggu yang satu ke hari Minggu yang lain. Minggu berikutnya, Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul di ruangan yang sama, ruangan atas. Dan Thomas ada di sana. Thomas akhirnya datang ke gereja. Amin. 2-3 orang berkumpul, itu sebabnya saya percaya betapa lebihnya lagi ketika kamu berkumpul bersama-sama dengan orang percaya di hari Minggu, maka kasih Tuhan yang begitu besar juga akan diimpartasikan kepada saudara. Saudara akan mengalaminya, bukan hanya mengenal, memahami, tapi kamu juga dipenuhi kasih Tuhan yang lebar, panjang, tinggi, dalam. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang warisan saudara. Siapa yang mau terima warisan? Langsung kalau warisan tunjuk tangan. Kita mau berbicara tentang warisan. Saya mau saudara mengerti, saudara adalah anak-anak Bapa di surga. Bapamu di surga adalah Bapa yang kaya. Dia punya banyak yang dia mau berikan kepada saudara, kepada saya. Tetapi Alkitab juga mencatat Bapa tidak menghargai orang-orang yang menganggap remeh, menganggap rendah warisan. Contohnya siapa? Esau. Betul? Esau dia menganggap rendah warisannya. Dia menganggap rendah hak kesulungannya. Dia jual hak kesulungannya, warisannya kepada siapa? Adiknya, Yakub, karena sepiring makanan. Sekalipun dia bertobat, dia memohon kepada bapaknya, tetapi sudah terlanjur. Warisannya, hak kesulungannya sudah diberikan kepada adiknya. Dan Tuhan ada di balik semuanya ini. Betul? Tuhan ada di balik semuanya. Tuhan tahu ketika seseorang tidak memiliki hati, menganggap rendah, memandang rendah warisan. Menganggap remeh warisannya. Kalau saudara punya sikap yang demikian, kemungkinan saudara tidak bisa menikmati warisan saudara. Bapamu di surga mau setiap anak-anaknya menerima warisan. Warisan saudara sudah dibayar lunas dengan harga yang mahal. Bagaimana caranya saudara menerima warisan saudara? Dengan iman. Yesus Kristus telah membuat ini supaya berkat Abraham, di dalam dia berkat Abraham bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain, bisa sampai kepada saudara, kepada saya. Sehingga dengan iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Roh Kudus yang ada di dalammu, itu adalah materai jaminan kamu akan menerima semua warisan kamu. Amin. Itu sebabnya betapa saudara harus mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan selesaikan. Kematiannya, kebangkitannya. Karena apa yang dia lakukan, hari ini kamu menerima bukan dengan kekuatan kamu. Tapi kamu menerima dengan apa? Dengan iman. Betapa kamu orang yang diberkati. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang diberkati. Oke, jadi hari ini saudara harus belajar berkata, saya orang yang diberkati. Jangan lagi pernah berkata seperti orang dunia, saya orang yang beruntung. Saya orang yang hoki. Nah, jangan. Saya orang yang lucky. Jangan, tapi katakan saya orang yang diberkati. Karena kalau saudara berkata saya orang yang diberkati, kata diberkati memiliki konotasi ada seseorang yang memberkati saudara. Allah. Dan saudara adalah pihak yang menerima berkat. Dengan demikian saudara memberikan kemuliaan kepada Allah. Oke? Bilang sama kiri kanan saudara, saya orang yang diberkati. Kamu orang yang diberkati. Jadi jangan lagi sekali-kali berkata, saya orang yang beruntung. Gue hoki loh. Jangan. Saya orang yang diberkati. Hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat cerita tentang warisan dari perjanjian lama
Di sini kita bisa belajar tentang iman untuk memiliki warisan. Kita akan lihat cerita dalam perjanjian lama tentang warisan, di mana ada sekelompok orang yang sesungguhnya menurut hukum Musa, mereka tidak layak, disqualified untuk menerima warisan. Tetapi karena iman yang sederhana, keinginan yang kuat, pada akhirnya mereka bisa menerima warisan mereka. Siap diberkati. Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 4. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasya dari kaum Manasya bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahlah, Noah, Hoklah, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Iman Eleazar. Dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun. Walaupun ia tidak termaksud di dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Perhatikan baik-baik. Anak-anaknya Zelafehat, semuanya perempuan. Mereka datang kepada Musa, intinya mereka berkata begini, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Mereka minta warisan, bagian warisan yang menjadi bagian ayah mereka. Mereka semua anak perempuan. Nah, saya mau saudara mengerti, pada saat itu berlaku bahwa anak-anak perempuan tidak bisa menerima warisan. Tidak bisa. Hanya anak laki-laki yang bisa menerima warisan. Hanya anak laki-laki yang bisa menerima warisan. Jadi dalam hal ini, Zelafehat mati, Zelafehat dalam hal ini semua anaknya perempuan. Sesungguhnya menurut hukum Musa, mereka tidak berhak menerima warisan. Tetapi mereka datang sama Musa dengan iman yang sederhana, dengan keinginan yang kuat. Mereka berkata, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Ayat yang berikutnya berkata begini, perhatikan baik-baik. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Jadi ini merupakan kasus baru, sebelumnya nggak pernah terjadi. Anak perempuan minta warisan. Ini nggak pernah terjadi. Itu sebabnya Musa menyampaikan perkara mereka ini ke hadapan Tuhan. Ini perkara yang baru, kasus yang baru. Sebelumnya tidak pernah terjadi. Musa menyampaikan perkara ini ke hadapan Tuhan. Di sini kita bisa belajar tentang iman untuk menerima warisan. Anak-anaknya Zelafehat, semuanya perempuan dengan iman yang sederhana. Mereka datang kepada Tuhan melalui Musa. Mereka menginginkan warisan mereka. Dalam hal ini konteksnya adalah tanah perjanjian. Tapi buat saudara, buat saya, konteksnya adalah warisan saudara di dalam Yesus. Efesus berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Warisan saudara dari penebusan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib bukan hanya pengampunan dosa. Ada begitu banyak warisan di balik penebusan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ada begitu banyak, Pak. Ada begitu banyak. Dia mati muda 33 tahun. Supaya kamu, saya yang percaya sama Dia bisa punya umur yang panjang. Amin. Kenapa Yesus tidak langsung dihukum mati? Digantung di atas kayu salib. Kenapa Dia harus dikasih mahkota duri? Kenapa Dia harus dicambuk? Kenapa Dia harus melalui penderitaan ini? Supaya ada bilurnya. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Supaya hari ini saudara bisa menerima warisan saudara berjalan dalam kesembuhan dan kesehatan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Zelafehat mati. Jadi ada begitu banyak warisan saudara, warisan saya. Amin. Zelafehat mati, kemudian anak-anak Zelafehat, dia datang kepada Musa, mereka tidak mau kalau sampai warisan ayah mereka jatuh ke tangan orang lain. Mereka datang dengan iman yang sederhana, tetapi dengan keinginan yang kuat. Tuhan sangat menghargai iman yang seperti ini. Kenapa? Karena iman yang seperti ini memuliakan Tuhan. Tuhan senang dipercaya. Waktu saudara datang sama Tuhan, saudara justru mau menunjukkan bahwa saudara percaya sama Tuhan. Amin. Tuhan senang dengan iman yang seperti ini. Amin. Tuhan senang dipercaya. Tuhan bukan hanya senang dipercaya, tapi Tuhan senang dimanfaatkan. Amin.
Waktu Tuhan berkata, akulah roti hidup. Apa ekspektasi Tuhan buat saudara ketika Tuhan berkata, aku roti hidup? Saya percayalah orang Kelapa Gading pasti ngerti lah. Aku roti. Apa yang kamu lakukan? Makan, Pak. Makan. Akulah roti hidup. Makan. Amin. Waktu Tuhan berkata, akulah terang dunia. Apa yang saudara lakukan dengan terang ini ketika dunia sedang dalam keadaan kegelapan? Pergunakan terang. Jadi Tuhan bukan hanya senang dipercaya, dia senang dimanfaatkan. Amin. Ayat berikutnya, ayat 6 sampai 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Tuhan berfirman kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Tuhan berkata kepada Musa, perkataan mereka benar. Artinya apa? Mereka didengar. Mereka datang dengan iman yang sederhana. Tuhan senang ketika kamu datang sekalipun imanmu sederhana. Tuhan dengar. Amin. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Ayat yang ke-8. Dan kepada orang Israel, bukan hanya kepada anak-anak Selafehat, tapi kepada orang Israel, kepada semuanya. Lihat, gara-gara 5 orang wanita. Memang wanita ini berkuasa. Gara-gara 5 orang wanita, satu bangsa kena imbasnya. Tapi ini imbasnya baik. Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Jadi sejak saat itu, karena apa yang anak-anak Selafehat lakukan, sejak saat itu seluruh bangsa Israel memiliki peraturan dan hukum yang baru bahwa perempuan bisa menerima warisan bagian ayah mereka kalau mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Wow, luar biasa, iman yang sederhana, keinginan yang kuat. Amin. Ayat yang ke-9. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Perhatikan baik-baik. Kalau saja anak-anak Selafehat tidak memiliki keinginan yang kuat, iman yang sederhana, datang kepada Musa, minta warisan bagian ayah mereka. Kalau saja mereka tidak melakukan hal itu pada saat itu, kemungkinan sampai hari ini, semua perempuan dari bangsa Israel tidak bisa menerima bagian dari warisan ayah mereka. Tapi karena keinginan yang kuat, karena iman yang begitu sederhana, mereka datang kepada Musa. Tuhan dengar dan sejak saat itu semua perempuan bangsa Israel sampai hari ini mereka bisa menerima bagian dari warisan ayah mereka ketika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Betapa luar biasa. Dan saya percaya kalau hari ini saudara datang sama Tuhan sekalipun imanmu sederhana, tapi memiliki keinginan yang kuat. Kenapa? Karena kamu tahu warisan kamu dari penebusan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran Tuhan. Kalau saudara sakit hari ini, datang sama Tuhan, imanmu sederhana, tapi dengan keinginan yang kuat. Karena kamu tahu warisanmu, penebusan yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. Tuhan, Engkau sudah hancur-hancuran di atas kayu salib. Yesaya mengatakan bahwa semarahmu tidak,
Sehingga orang memandang engkau hancur-hancuran, rupamu tidak lagi berbentuk seperti anak manusia. Engkau hancur di sana, karena sesungguhnya engkau sudah menanggung penyakit saya. Saya datang sama engkau Tuhan, aku percaya oleh bilur-bilurmu, hari ini aku terima kesembuhan, kesehatan yang sempurna dalam Yesus. Amin. Datang dengan iman yang sederhana, keinginan yang kuat. Karena kamu tahu warisan kamu dalam Tuhan. Amin. Dan saya percaya kamu akan terima warisan kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, mungkin saudara bertanya, apa efeknya buat saya, Pak? Dari apa yang anak-anak Selafehat lakukan, efeknya besar sama saudara. Bukan hanya berimbas kepada bangsa Israel, tapi juga berefek sama saudara, sama saya sampai hari ini. Ada hubungannya dengan warisan saudara, ada hubungan dengan warisan saya. Amin. Saya akan jelaskan sama saudara. Setelah Salomo mati, kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan Israel di utara, kerajaan Yehuda di selatan. Betul? Kerajaan Israel lebih besar daripada kerajaan Yehuda. Kenapa? Karena kerajaan Israel terdiri dari 10 suku. Kerajaan Yehuda hanya 2 suku. Suku Yehuda, suku Benyamin. Dan kerajaan Yehuda ini adalah orang-orang yang setia terhadap Daud dan Salomo. Kalau saudara baca kitab Raja-Raja dan Tawarikh, saudara akan menemukan bahwa kerajaan Israel memiliki raja-raja, sebagian besar rajanya jahat. Tapi kerajaan Yehuda, kebanyakan raja-rajanya adalah raja yang baik. Sekalipun demikian mereka tetap memiliki ada raja yang jahat. Alkitab menceritakan, sebelum Nebukadnezar datang ke Israel untuk membawa bangsa ini ke Babel, pembuangan selama 70 tahun, Allah terus-menerus memperingatkan bangsa ini melalui Nabi Yeremia. Nah, pada waktu Nebukadnezar datang ke Israel untuk membawa bangsa ini ke dalam pembuangan, saat itu kerajaan Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang jahat yang bernama Yoyakim. Yoyakim terus diperingatkan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Dan Tuhan berkata begini, berfirman begini kepada Yoyakim melalui perantara Nabi Yeremia. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia, aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia, aduhai Tuhan, aduhai seri paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk disampaikan kepada Yoyakim, ia akan dikubur secara penguburan keledai. Jadi Yoyakim akan mati dan dikuburkan secara penguburan keledai. Kalau ada keledai yang mati, dia akan diseret kemudian dilempar keluar pintu gerbang. Nah, ini Yoyakim akan mati dan dikuburkan dengan cara yang demikian. Singkat cerita, Yoyakim mati. Kemudian anaknya yang bernama Yekonya menggantikan dia sebagai raja. Yekonya adalah raja yang jahat. Dan Tuhan bernubuat kepada Yekonya juga melalui perantaran Nabi Yeremia. Begini firman Tuhan. Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak. Sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini, Yekonya. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak. Bukannya dia tidak punya anak. Dia punya 7 orang anak. Tetapi Tuhan berkata, catatlah ini. Anggap orang ini tidak punya anak. Sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas takhta Daud. Seorang pun tidak akan pernah berhasil dari keturunannya duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Sejak saat itu, mereka kembali dari pembuangan ke Babel. Tidak ada seorang pun raja yang duduk memerintah Yehuda. Tidak ada seorang pun. Padahal Tuhan pernah berjanji sama Daud. Keluargamu, tahtamu, kerajaanmu akan bertahan sampai selama-lamanya. Betul? Tuhan pernah berjanji demikian sama Daud. Tapi di sini Tuhan mengutuk Yekonya. Dari keturunanmu seorang pun tidak akan ada yang duduk di atas takhta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Takhta Daud selesai sampai di sini. Dan saya percaya ketika Tuhan memperkatakan ini, seluruh neraka bersorak-sorai. Tapi mereka lupa. Janji Tuhan. Keluargamu, tahtamu, kerajaanmu akan bertahan sampai selama-lamanya. Siapa raja yang akan duduk di atas takhta Daud kemudian?
Yesus. Singa dari Yehuda. Tetapi pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan mewariskan tahta Daud ini kepada Yesus? Karena Tuhan harus melakukan dengan cara yang benar. Dia tidak pernah bypass semuanya. Dia harus melakukan dengan cara yang benar. Bagaimana caranya? Dengan segala hikmat Allah. Itu sebabnya saudara tidak akan pernah mengerti kasih Tuhan begitu panjang, lebar, dalam, tinggi. Bagaimana caranya? Kalau saudara perhatikan baik-baik, silsilah Tuhan Yesus Kristus, silsilah tentang Tuhan Yesus Kristus ditulis dalam 2 Injil. Dalam 2 Injil. Dalam Injil Matius, satu lagi Injil apa? Injil Lukas. Kalau saudara lihat silsilah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius, silsilahnya dimulai dari Abraham. Kalau saudara lihat silsilah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Lukas, silsilahnya dimulai dari apa? Adam. Kalau kita melihat silsilah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius dari Abraham, saudara akan menemukan Daud. Daud memiliki anak yang bernama siapa? Salomo. Dari Salomo, saudara baca, saudara akan ketemu nama Yekonya. Tadi dikatakan apa? Tuhan mengutuk Yekonya. Anggaplah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak. Orang yang tidak pernah berhasil, laki-laki yang tidak pernah berhasil. Keturunannya tidak akan pernah duduk di takhta Daud dan tidak akan pernah kembali memerintah Yehuda. Dari Yekonya, saudara akan ketemu siapa? Yusuf. Dari Yusuf, saudara akan ketemu Yesus. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik silsilah Tuhan Yesus dari Daud, Salomo, Yekonya, maka di silsilah keturunan ini, di garis keturunan Salomo, Yekonya, Yusuf, ada kutuk. Di mana Yesus tidak bisa menerima takhta Daud. Karena sudah ada kutuk di sana. Betul? Anggaplah orang ini tidak punya anak. Dia laki-laki yang tidak pernah berhasil. Tidak satu pun anaknya, keturunannya akan duduk di takhta Daud. Jadi Yesus tidak bisa menerima takhta Daud dari Yekonya. Dari Salomo. Nggak bisa. Ada kutuk di sana. Tapi kita tahu, puji Tuhan, Yusuf bukan bapak jasmani atau bapak secara badani dari Yesus. Kenapa? Karena Yusuf tidak pernah memberikan benihnya kepada Yesus. Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi secara garis keturunan kita tahu bahwa Yesus tidak bisa menerima tahta Daud dari Salomo. Dari Yekonya. Ada kutuk di sana. Allah harus melakukan dengan cara yang benar. Bagaimana hikmatnya? Kita lihat silsilah satu lagi. Injil Lukas. Adam dimulai, Daud. Dan Daud punya, kalau saudara baca dalam Injil Lukas, saudara akan menemukan ada nama Nathan di sana. Nathan adalah anak Daud. Betul? Dari Nathan, saudara akan menemukan ada Maria di sana. Ibunya Yesus. Kemudian, saudara akan bertemu dengan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, apakah Maria bisa memberi warisan kepada Yesus? Apakah seorang perempuan bisa mewarisi? Bisa? Puji Tuhan buat keberatan anak-anaknya Selafehat. Ribuan tahun yang lalu, anak-anak Selafehat dengan iman yang sederhana, keinginan yang kuat, sejak saat itu, Israel punya peraturan yang baru di mana setiap perempuan bisa menerima bagian dari warisan ayah mereka. Kalau mereka tidak mempunyai saudara laki, dan sejarah membuktikan Maria tidak punya saudara laki-laki. Saudara bisa lihat rancangan Tuhan begitu luar biasa. Amin. Sehingga Yesus bisa menerima warisan takhta Daud dari garis siapa? Nathan, Maria, Yesus. Singa dari Yehuda. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Iman yang sederhana, keinginan yang kuat. Amin. Bukan hanya anak-anak Selafehat memiliki warisan mereka, tapi saudara bisa lihat ribuan tahun kemudian sesuatu yang besar terjadi. Dan saya percaya kalau hari ini saudara mau memiliki iman yang sederhana. Sekalipun imanmu sederhana. Tapi keinginan yang kuat. Kenapa? Karena kamu tahu semua penebusan. Di balik penebusan yang Tuhan lakukan. Di situ ada begitu banyak warisan yang Bapak miliki. Yang Bapak mau kasih sama saudara. Datang dengan iman yang sederhana. Tapi keinginan yang kuat. Kalau ada di antara saudara yang sakit hari ini. Ingat. Ada warisan di balik penebusan yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Kalau kamu sakit hari ini, datang dengan iman yang sederhana, dengan keinginan yang kuat, Tuhan engkau kan sudah hancur Tuhan. Dihancurkan di atas kayu salib.
Orang mengira engkau kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tapi saya tahu Tuhan, kenapa engkau hancur-hancuran? Kenapa engkau enggak langsung dihukum mati? Kenapa engkau dihancurkan, dicambuk, ditikam, ditombak, engkau hancur. Supaya hari ini oleh bilur-bilurmu, aku sembuh Tuhan. Datang dengan iman yang sederhana, tetapi keinginan yang kuat. Amin. Dan kalau ketika saudara melihat ada begitu banyak kutuk di luar sana, tapi datang dengan iman yang sederhana, keinginan yang kuat. Tuhan, engkau kan sudah tergantung di sana, gantikan posisi saya. Engkau menjadi terkutuk, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Engkau menuai semua kutuk yang harus menjadi bagian saya. Engkau disalib di sebelah utara. Sebelah utara saya tahu betul Tuhan. Alkitab berkata bahwa kegemparan, kehancuran, malapetaka semua datang dari sebelah utara. Engkau bukan kebetulan, engkau disalib di sebelah utara. Menahan semua yang jahat, kehancuran, kegemparan, musuh, mara bahaya, malapetaka. Supaya hari ini Tuhan, aku percaya tidak ada musuh, bahaya, malapetaka yang datang kepadaku. Hanya kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Semua warisan yang sudah diselesaikan sama Yesus dari penebusan yang dilakukan, itu milikmu. Bagaimana caranya menerima? Dengan iman. Nggak ada cara lain. Dengan iman. Sehingga dengan iman kita menerima. Iman, bukan perbuatan, dengan iman. Hari ini, miliki iman seperti anak-anak Selafehat. Perempuan semuanya perempuan. Menurut hukum Musa, mereka disqualified. Karena hanya laki-laki yang bisa menerima warisan. Tapi dengan iman yang sederhana. Tapi keinginan yang kuat. Dan Tuhan menghargai iman seperti ini. Kenapa? Karena iman yang seperti ini memuliakan Tuhan. Tuhan senang dipercaya. Ketika kamu datang sama Tuhan, karena kamu percaya sama Tuhan, Tuhan senang. Tuhan senang dipercaya dengan keinginan yang kuat. Karena kamu tahu apa yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib. Datang sama dia, minta warisan. Dan saya percaya, saudara bukan hanya menerima warisanmu, tapi saya percaya, sebagaimana sesuatu yang luar biasa, ribuan tahun kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan saya percaya kamu bukan hanya menerima warisan ketika kamu datang sama Tuhan. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan, saudara, miliki iman yang sederhana. Tapi keinginan yang kuat. Amin. Kenapa keinginan yang kuat? Karena kamu tahu penebusan yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Itu warisan kamu. Sudah dibayar. Lunas. Kamu gak perlu bayar. Kamu tinggal menerima. Pertanyaan saya, apakah kamu sudah menerima dan memiliki warisan kamu? Bagaimana caranya? Hanya ada satu caranya. Dengan iman. Amin. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham. Berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Bisa diterima bangsa-bangsa lain. Bisa diterima saudara, bisa diterima saya. Bangsa Amerika, bangsa Cina, Eropa, Indonesia. Sehingga dengan iman, bukan dengan perbuatan, dengan iman kamu menerima. Roh yang dijanjikan itu. Pertama-tama Roh Kudus diberikan kepadamu. Roh Kudus adalah jaminan. Amin. Jaminan, materai. Kamu menerima semua warisan kamu. Sudah dijamin kamu menerima. Tapi pertanyaannya, apakah kamu memiliki menerima hari ini? Kita sudah belajar dari anak-anak Selafehat. Kaum yang lemah, wanita yang tidak diperhitungkan, yang disqualified. Tapi mereka datang kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada Musa, aku mendengar perkataan mereka. Kamu harus kasih ke mereka. Hari ini saudara datang dengan iman yang sederhana. Keinginan yang kuat. Karena kamu tahu apa yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan saya percaya, Tuhan dengar. Tuhan berikan warisannya. Bukan hanya kamu terima warisan, sesuatu yang besar, yang ajaib akan terjadi dalam hidupmu. Dengan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Amin. Saudara belajar sesuatu hari ini? Sudah diberkati? Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami belajar tentang iman memiliki warisan kami. Dari anak-anak Selafehat, semuanya perempuan. Di mana saat itu berlaku perempuan tidak berhak menerima warisan. Hanya anak laki-laki. Tapi dengan keinginan yang kuat, iman yang sederhana.
Tuhan sangat menyukai iman. Karena iman seperti ini adalah iman yang memuliakan Tuhan. Tuhan senang dipercaya. Itu sebabnya hari ini Tuhan, apapun masalahmu, pergumulanmu, ingat, semua warisan saudara sudah dibayar lunas dan harganya mahal. Saudara tinggal menerima. Bapa mau saudara menerima semua warisan yang sudah dibayar oleh anaknya dengan harga yang mahal. Berkat, kesembuhan, pemulihan, semuanya sudah dibayar. Hanya ada satu cara menerima semua warisan ini, dengan iman. Sehingga dengan iman kami menerima roh yang dijanjikan, Roh Kudus yang diberikan kepadamu, Roh Kudus yang ada di dalammu adalah jaminan kamu akan menerima segala sesuatu yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Itu sebabnya hari ini miliki keinginan yang kuat. Karena kamu tahu apa yang sudah anaknya selesaikan. Ada begitu banyak warisan di balik penebusan yang Yesus kerjakan di atas kayu. Bukan hanya pengampunan dosa. Dia mati muda supaya kamu bisa punya umur yang panjang. Dia menjadi terkutuk supaya kamu bebas kutuk. Dia menuai semua yang buruk supaya hanya kebajikan kemurahan belaka yang boleh terjadi dalam hidupmu. Dia telanjang miskin supaya kamu menjadi kaya. Dia dihina, dia menanggung semua rasa malu supaya kamu tidak akan pernah dipermalukan. Ada begitu banyak. Apapun masalahmu, pergumulanmu hari ini, semua warisannya ada dalam Yesus. Hari ini miliki keinginan yang kuat. Datang sama Tuhan dengan iman yang sederhana. Dan saya percaya hari ini kamu akan terima warisanmu. Bukan hanya terima warisanmu, tapi sesuatu yang besar akan Tuhan nyatakan di dalam hidupmu. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang dipercaya, yang diberkati, yang siap terima warisan. Sama-sama kita katakan, amin.